Latar belakang masuknya Inggris ke Indonesia. Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India, di India Timur. Para pedagang Inggris mendirikan konsi dagang yakni East India Company atau EIC pada tahun 1600. Dengan daerah operasinya adalah India, pusat kekuatan EIC adalah Kalkuta atau India. Dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah di kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Berdasarkan perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya itu. Dengan demikian, latar belakang masuknya bangsa Inggris di Indonesia akibat adanya perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan membantu mengusir Republik Bataaf yang merupakan orang-orang utusan dari pemerintah Prancis di Indonesia. Inggris merupakan salah satu negara dari Eropa yang menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Kedatangan Inggris pertama kali dimulai oleh penjelajah Philip Drake yang singgah di Ternate pada tahun 1579. Selanjutnya ekspedisi lainnya dikirim pada akhir abad ke-16 melalui kongsi dagang yang diberi nama East Indies Company. EIC mengemban misi untuk hubungan dagang dengan Indonesia. Pada tahun 1602, armada Inggris sampai di Banten dan berhasil mendirikan loji di sana. Dalam usaha perdagangan itu, Inggris mendapat perlawanan kuat dari Belanda. Belanda tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mengusir orang Inggris dari Indonesia. Armada Inggris tidak mampu menyaingi armada dagang Belanda. Inggris akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Dengan demikian, tujuan kedatangan bangsa Indonesia pada awal abad 17 yaitu melakukan perdagangan rempah-rempah dengan Indonesia. Awal proses masuknya Inggris ke Indonesia, para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Setelah 68 hari perjalanan, mereka berhasil melintas Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Fitz menjadi orang Inggris yang pertama sampai di Ormuz atau Teluk Persia pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan perjalanan menuju Hangli di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitz kembali berlayar ke Inggris dengan membawa informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya,
Cavendish berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara Aceh dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Kondisi masyarakat Indonesia setelah masuknya Inggris dalam buku Sejarah Indonesia Modern 2016 oleh M.C. Cleves. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles didampingi oleh badan penasihat yang terdiri dari Gillespie, Cranston, dan Muntinghe. Meski kebijakan pemerintahan yang diambil Raffles dinilai lebih longgar dan memajukan perekonomian di Hindia, tetap saja memberikan dampak buruk pada kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Inggris. Beberapa dampak buruk kebijakan pemerintahan Inggris bagi rakyat Indonesia diantaranya: yang pertama, sistem sewa tanah atau pajak tanah. Raffles menganggap satu-satunya pemilik tanah yang sah adalah pemerintah, sehingga rakyat menjadi penyewa dan diwajibkan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Meskipun sebenarnya tanah tersebut milik mereka, bagi petani yang tidak bisa membayar uang bisa membayar dengan beras. Kedua, persaingan tidak sehat. Pengusaha pribumi dengan modal kecil akan kalah bersaing dengan pedagang besar atau yang memiliki modal besar. Karena mereka memiliki modal besar akan mendapatkan pintu politik terbuka. 3. Pengekangan kekuasaan kerajaan. Meskipun ada beberapa kerajaan yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan porsi yang lebih besar, tetap saja dilakukan pengekangan kekuasaan. Upacara dan tata cara yang berlaku di kerajaan-kerajaan disederhanakan, bahkan orang-orang besar pribumi juga dibatasi.